Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Pranata. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas saya pada mata kuliah Beasiswa Lanjut yang diampu oleh Bapak Khairul Fajri Ilahi, Eskomenkom, dan Bu Astrid, Eskomenkom. Nah, di sini saya menyelesaikan tugasnya menggunakan CLI, yang dimana diberikan beberapa poin nih pada soalnya. Dan tentunya yang pertama yang saya lakukan adalah enter password untuk masuk ke dalam CLI-nya. Nah, setelah itu saya tadi sudah membuat database untuk menampung tugas ini. Ini mana saya membuat database tugas satu. Setelah itu saya show database dulu nih, mau melihat apakah database yang saya buat tadi sudah masuk. Ternyata sudah. Nah, setelah itu saya menggunakan dulu database-nya untuk menampung tugas satu ini. Nah, saya menggunakan use tugas satu. Nah, setelah database-nya change ke tugas satu, saya langsung mengikuti arahan pada tugas yang diberikan. Yang dimana yang pertama diarahkan untuk create table dulu nih, membuat beberapa table uh, untuk menyelesaikan tugasnya, yang dimana saya telah meng-create table untuk kelima tabelnya. Yang pertama ada table anggota, table kategori, table buku, table peminjaman, serta table pengembalian. Nah, setelah saya berhasil create table, saya mengecek dulu nih apakah table-table yang saya buat telah masuk ke dalam database tugas satu. Saya menggunakan show tables, yang dimana di sini telah keluar nih table-table yang sudah saya create tadi. Nah, setelah itu, pada poin nomor 2, saya diarahkan untuk insert into atau memasukkan data pada tiap table yang sudah dibuat, karena nggak mungkin dong setiap tablenya kosong. Nah, setelah itu, saya melakukan insert into nih pada masing-masing tablesnya, yang dimana setelah melakukan insert into, saya langsung ngecek table yang datanya yang saya masukkan ke dalam table tadi agar mengecek ulang nih apakah ada kesalahan atau tidak. Saya menggunakan select bintang from kategori untuk menampilkan isi dari tabel yang sudah saya isikan datanya. Nah, berlaku untuk semuanya, saya melakukan insert into, dan pada akhir setelah melakukan insert into pada semua tabel, saya melakukan cross check lagi. Saya select bintang from satu-satu pada setiap tabelnya untuk memastikan apakah ada data yang termiss atau tidak. Nah, setelah saya cek satu-satu, kita lanjut pada soal nomor 3. Yang dimana pada poin nomor 3, kita diarahkan untuk membuat query untuk menampilkan data dengan field-field yang diarahkan. Dimana di sini ada field kode pengembalian, tanggal kembali, kode pinjam, jatuh tempo, nama anggota, judul buku, pengarang, nama kategori, dan denda. Yang dimana nama-nama field ini tidak ada pada table-table yang sudah kita buat. Nah, jadi gimana tuh? Nah, di sini karena juga kita menggabungkan ya beberapa tables menjadi satu kesatuan table seperti ini, bukan beberapa malah kelima-lima tabelnya akan kita gabungkan. Nah, jadi di sini pada soal nomor 3 kita menggunakan operasi join. Yang pertama, kita select dulu nih, kita pilih apa aja yang kita butuhkan untuk digabungkan oleh sistem nanti. Nah, yang pertama itu ada pada tabel pengembalian, yang dimana di ID pengembalian itu kita ubah menjadi kode pengembalian, yang dimana kan tidak ada nih di dalam fieldnya itu tidak ada di dalam tabel-tabel yang udah kita buat. Nah, jadi kita sebagai alias, jadi kode pengembalian sesuai yang diarahkan untuk kode pengembalian. Nah, selanjutnya untuk tanggal kembali pada tabel pengembalian itu kita ubahkan menjadi alias tanggal kembali sesuai yang ditugaskan. Nah, begitupun seterusnya. Di sini ada ID peminjaman pada tabel peminjaman diubah menjadi kode pinjam. Pada tanggal jatuh tempo pada tabel peminjaman diubah menjadi jatuh tempo alias ya as itu alias. Nah, terus ada nama pada tabel anggota menjadi nama anggota. Nah, begitupun seterusnya. Nah, tapi di sini ada nih dari pengarang pada tabel buku tidak ada aliasnya. Kenapa? Karena pada tabel buku fieldnya itu tetap pengarang, jadi tidak perlu kita aliaskan lagi. Sudah sesuai dengan apa yang diarahkan, tidak perlu dialiaskan lagi. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan operasi join. Pertama kita pilih dulu nih from. Dari mana, dari tabel mana pertama kali yang kita select tadi, atau yang kita perlu ambil.
Yang pertama itu ada pada tables pengembalian. Nah, di sini kita menggunakan operasi join, yang dimana di sini pada tabel peminjaman, kita pada tabel pengembalian kita joinkan atau kita gabung pada tabel peminjaman. Yang dimana di sini ID peminjaman pada tabel peminjaman itu sama dengan ID peminjaman pada tabel pengembalian itu sama dengan ID peminjaman pada tabel peminjaman. Kenapa ada sama dengan di sini? Artinya karena ID peminjaman tadi terkonek dengan ID peminjaman pada tabel peminjaman terkonek pada ID peminjaman yang ada di pengembalian. Nah, sehingga mereka bisa digabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, begitupun selanjutnya, ini ada pada tabel anggota, yang dimana pada tabel peminjaman, ID anggota pada tabel peminjaman digabungkan dengan ID anggota pada tabel anggota. Kenapa bisa digabungkan? Karena pada kedua tabel ini mempunyai data yang sama pada ID anggota ini. Nah, begitupun pada join selanjutnya, sehingga dapat digabungkan nantinya. Yang mana di sini terakhir ada digabungkan lagi nih terakhir join yaitu kategori, tabel kategori. Yang dimana di sini ID kategori pada tabel buku sama dengan ID kategori pada tabel kategori. Artinya, ID kategori pada tabel buku dan tabel kategori memiliki data yang sama sehingga ia bisa digabungkan atau dikonekkan. Nah, karena di sini sudah kita gabungkan nih, sudah kita gunakan operasi join. Jadi dari select yang udah kita pilih tadi, sistem sudah bisa menggabungkannya satu persatu sehingga bisa digabungkan menjadi satu table. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada poin keempat yaitu ada diarahkan untuk buatlah query untuk menampilkan daftar anggota yang tidak terkena denda dan anggota itu bukan anggota yang meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Nah, di sini pertama-tama kita select dulu, select nama. Kenapa nama? Karena fokus kita adalah mencari nama. Fokus kita mencari nama. Nah, di sini nama from table anggota. Nah, kita menggunakan operasi join lagi nih, karena kita perlu menggabungkan. Karena yang pertama tadi diminta adalah menampilkan anggota yang tidak terkena denda. Denda ada di mana? Nah, denda ada pada tabel pengembalian. Nah, dan juga terus, dan anggota itu bukan anggota yang meminjam buku. Artinya, peminjam buku ya, peminjam buku itu berada pada tabel peminjaman. Artinya kita harus menjoinkan ketiganya agar kita bisa mendapatkan target nanti sesuai yang diarahkan. Kita melakukan join dulu. Sama seperti tadi, itu peminjaman di mana ID anggota pada tabel peminjaman dan ID anggota pada tabel anggota itu memiliki data yang sama, sehingga bisa dikonekkan atau bisa digabungkan atau dijoinkan. Selanjutnya, begitupun pada tabel pengembalian, di mana ID peminjaman dan ID peminjaman pada tabel pengembalian itu sama datanya dengan ID peminjaman pada tabel peminjaman sehingga bisa digabungkan atau bisa dijoinkan. Begitupun selanjutnya, di mana ini ada where. Kita di sini menggunakan subquery yang dimana query dalam query. Nah, di mana di sini dalam kondisi where, di mana tadi kondisinya adalah menampilkan daftar anggota yang tidak terkena denda. Artinya di mana kondisinya pengembalian atau denda pada tabel pengembalian itu sama dengan 0. Dan diarahkan juga tadi, tidak terkena denda. Dan anggota itu bukan anggota yang meminjam buku pemrograman PHP. Dan anggota, di mana anggota pada ID anggota pada anggota tidak dalam atau not in. Nah, ini select dan from tadi ya, karena perlu menggabungkan data yang ada. Di mana buku yang ini kan not in tadi, di mana tidak meminjam buku, tidak meminjam buku pemrograman web dengan PHP sehingga mendapatkan hasil akhir Rina Lestari dan Dewi Kurnia. Kenapa? Karena kita bisa lihat di tabel ini untuk untuk Budi misalnya, dia meminjam buku web dengan PHP. Dendanya 0. Nah, denda kan tadi harus emang 0. Tapi kan dia juga dan tidak meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Sedangkan si Budi meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Nah, Siti Aminah, dia tidak meminjam buku pemrograman web dengan PHP, tetapi
Dia memiliki denda 5.000. Jadi dia tidak memenuhi syarat yang kita mau untuk menampilkan uh, orang yang tidak yang dendanya itu nol dan tidak meminjam buku pemrograman web PHP. Nah, di sini juga seperti juga halnya dengan Andi. Dia tidak meminjam buku pemrograman web dengan PHP, tetapi dendanya ada 2.000. Yang betul-betul tidak meminjam buku pemrograman web dengan PHP, tetapi dendanya juga nol adalah Rina Lestari dan Dewi Kurnia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.